Yo para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman WN Tsukigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 113 sampai dengan chapter 116. Dan ya gue nggak tahu nih kerasukan apa ya, tiba-tiba skripnya udah kelar aja gitu. 4 chapter ya, nggak tahu dah. Ya udahlah, sebelum memulai video ini gitu kan, buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, mending lu pada donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 113 dibuka dengan Makoto dan Shiki yang lagi ada di depan gereja. Makoto ngerasa cukup normal sama gereja di depannya yang menyembah si Dewi Bak. Menurut buku yang pernah Makoto baca di perpustakaan Rosegard, Dewi Bak adalah sosok Dewi Maha Pengasih, penuh kasih sayang, yang agung dan juga jujur. Dan Shiki bilang kalau sosok Dewi selama ini tuh digambarkan sebagai sang maha kuasa sama orang-orang. Tapi bagi Makoto dan para servannya ya itu semua adalah tipu-tipu. Karena mereka udah tahu sosok Dewi Bak yang sesungguhnya tuh seperti apa. Dan kalau sampai hal itu kesebar di publik, Makoto udah bisa bayangin bakal ada perang segede apa nanti yang terjadi karena masalah hal itu. Gak lama setelah itu, Makoto masuk ke gereja dan dia disambut sama AC ala isekai. Bukan AC modern ya kayak di bumi, tapi AC berbasis sihir. Dan Makoto yakin buat naikin suhu atau nurunin suhu AC sihir tuh butuh usaha lebih karena ya lu butuh energi sihir buat mainin suhunya. Setelah itu mereka menemui salah satu birawati di sana dan mereka bilang kalau mereka ada urusan sama Shinai. Birawati itu paham dan langsung mengantarkan mereka ke tempatnya Shinai. Selama perjalanan Makoto melihat para birawati berlalu lalang, tapi Makoto merasa ada yang aneh. Karena mereka make pakaian bebas, cuma warnanya aja yang senada. Shiki yang ada di sebelahnya Makoto paham sama apa yang ada di pikirannya Makoto dan langsung nanya ke birawati yang mengantar mereka, kenapa para birawati di sini tuh berpakaian bebas. Birawati itu jawab kalau gereja di kota Rosegard nggak diharuskan pakai pakaian formal. Mereka bebas mau pakai apa aja selama memiliki warna senada dengan divisi mereka. Makoto yang dengar itu nggak suka karena bagi dia gereja adalah tempat suci. Walaupun ini gerejanya si Dewi Bak ya, Dewi yang udah ngelempar dia, tetap aja gereja itu adalah tempat suci. Masa iya lu mau pakai baju kurang bahan di tempat suci? Ya kira-kira kayak gitulah pikirannya Makoto. Setelah itu mereka memasuki lantai bawah tanah tempat Shinai menunggu. Pas baru masuk lantai bawah tanah, Makoto sadar bahwa di sini tuh beda sama di lantai atas. Tapi Makoto nggak ngerasa ada yang aneh, makanya ya dia diem aja. Setelah sampai di depan ruangannya Shinai, si birawati langsung manggil Shinai dan bilang kalau pihak dari Kuzunoha udah datang buat menemui Shinai. Shinai menanggapi panggilan dari si birawati dan nyuruh Makoto serta Shiki buat masuk ke dalam. Setelah Makoto dan Shiki masuk ke dalam, birawati yang mengantar mereka langsung pergi. Shinai memperkenalkan diri ulang sebagai imam dari gereja, tapi Makoto dan Shiki tahu kalau maksud dari Shinai memperkenalkan diri itu buat neken mereka karena mereka lagi ada di hadapan orang yang berpengaruh. Intinya Shinai pengen bilang kayak, nih gue orang berpengaruh nih, intinya kayak gitulah. Makoto juga memperkenalkan diri sebagai pemilik Kuzunoha, begitu juga sama Shiki yang memperkenalkan diri sebagai asistennya Makoto sekaligus alkemis dari Kuzunoha. Setelah itu cewek berambut merah menghampiri mereka dan memperkenalkan diri sebagai uskup dari gereja Rosegard. Makoto yang dengar itu sadar kalau si uskup cewek yang ada di depannya itu adalah pengganti dari uskup yang dibunuh sama Rona. Si uskup cewek bilang kalau pihak gereja bakal ngasih bantuan ke Makoto soal kutukan yang diderita sama Makoto. Makoto bilang makasih sama si uskup cewek, tapi dalam hatinya tuh Makoto bilang, mana mungkin bisa, yang ngasih kutukan gue nggak bisa ngomong sama human aja Dewi Sableng yang lu sembah. Ya intinya gitulah kira-kira apa yang ada di hatinya Makoto. Gak lama setelah itu si uskup cewek pergi dan menyerahkan semuanya ke Shinai. Setelah itu mereka ngobrol singkat tentang perjalanan Kuzunoha Company yang tadinya cuma perusahaan kecil di kota Shige yang sekarang tuh bisa berkembang sampai punya cabang di kota Rosegard. Makoto bilang itu semua karena bantuan dari Rembrandt yang telah mengajarkannya tentang bisnis dan menawarkan untuk membangun cabang Kuzunoha di kota Rosegard. Selama obrolan mereka, Makoto sadar kalau Shinai atau mungkin pihak gereja ya pada nggak suka sama Rembrandt. Entah alasan apa gitu yang bikin mereka nggak suka sama si Rembrandt, tapi ya bodo amat lah, Makoto nggak peduli sama hal itu. Dan Makoto nggak kaget pas pihak gereja tahu kalau dia menjaga kedua anaknya Rembrandt. Karena Makoto sendiri udah ngerasa kalau selama ini tuh dia dimata-matain, cuma dia nggak mau ambil tindakan aja buat sekarang. Karena itu bisa jadi hal yang ngerepotin kalau dia ngebunuh pihak gereja pas mereka baru kenal. Setelah itu mereka mulai sesi pembuatan obat khas Kuzunoha yang dipimpin sama Shiki.
Setelah itu scene berganti, tapi masih di tempat yang sama, yaitu ruangannya Shinai. Cuma Makoto dan Shiki udah pergi. Uskup cewek yang tadi masuk lagi ke dalam ruangan dan menanyakan soal Makoto dan Shiki. Shinai bilang mereka udah pergi dan untuk jaga-jaga Shinai akan melacak kepergiannya si Makoto dan Shiki. Terus si Uskup langsung bilang kalau Shinai itu melakukan hal yang gak guna. Shinai gak paham sama maksud si Uskup, langsung nanya balik, apa maksudnya? Si Uskup cewek langsung nyuruh salah satu bawahannya buat jelasin ke Shinai. Bawahan si Uskup bilang kalau dia telah menyelidiki Shiki dan Makoto. Dia bisa mendapatkan sedikit informasi dari Shiki, tapi tidak dengan Makoto. Bawahan si Uskup bilang kemampuan Shiki lebih tinggi dari para penyihir kekaisaran. Shinai yang dengar itu shock karena dia nggak ngeduga kalau Shiki itu punya kemampuan yang lebih tinggi dari penyihir kekaisaran. Tapi bawahan si Uskup bilang, bukan itu yang harus dikejutkan sama Shinai. Tapi pihak gereja sama sekali nggak bisa mendeteksi kemampuan sihirnya Makoto. Bahkan mereka nggak tahu Makoto ada di tingkatan mana. Dan itu harusnya yang dikejutin sama Shinai. Dan benar sesuai dugaan si Uskup kalau Shinai itu terkejut-kejut, bahkan matanya pengen copot dari tempatnya pas dengar ucapannya si bawahannya Uskup. Dan dia langsung bilang kalau, apa kalian ingin bilang kalau Makoto itu lebih kuat dari Shiki? Dan si Uskup bilang, itu udah jelas. Gak mungkin ada human yang bisa menekan energi sihir mereka sampai ke titik nol. Dan gak bisa dirasakan sama sekali kecuali penyihir itu sekelas dengan para hero. Si Uskup cewek juga bilang makanya percuma buat melacak dan ngawasin mereka, itu tindakan yang gak ada hasilnya. Setelah itu si Uskup menanyakan soal obat yang tadi diajarkan sama Shiki. Shinai bilang buruk, emang mereka bisa membuatnya, tapi kalau dijual itu harganya bakal sangat tinggi. Pertama karena tingkat keberhasilan yang gak sampai 50%. Kedua, Shinai juga gak ngerti kenapa Kuzunoha menjualnya dengan harga rendah. Padahal harga bahan-bahannya aja itu udah termasuk mahal. Dan si Uskup yang denger itu langsung bilang, kalau itu karena mereka ngumpulin bahan-bahannya sendiri. Mereka gak beli di pasar kayak pihak gereja ataupun toko-toko lainnya. Tapi mereka bereksplor atau farming buat nyari bahan-bahannya sendiri. Shinai yang denger itu nggak percaya, masa iya mereka ngumpulin bahannya sendiri? Dan si Uskup langsung bilang, ya itu bukan hal yang nggak mungkin. Toko utama mereka aja ada di kota Shige. Dan harusnya Shinai tahu, akal sehat tuh nggak bakal bekerja di kota Shige. Dan itu termasuk Kuzunoha Company. Terus si Uskup langsung bilang ke Shinai biar nggak berurusan sama Kuzunoha dan jangan sampai kelihatan pihak gereja tuh pernah melakukan kontak sama Kuzunoha. Setelah itu scene berganti ke Makoto dan Shiki. Mereka lagi ada di jalan balik ke toko dan kelihatan jelas banget kalau Makoto lagi ngorek-ngorek kupingnya. Kupingnya ngerasa sakit karena suara Shinai yang terlalu gede pas ngobrol sama si Uskup cewek. Dan untung aja mereka nggak sadar kalau Makoto masang sihir penyadap di ruangannya Shinai. Setelah sampai di toko, Makoto ngeliat hal yang aneh. Dua karyawannya lagi pada males-malesan. Makoto pengen ngomel tapi nggak bisa karena ada murid Makoto di tokonya. Dan ujung-ujungnya malah Shiki yang ngomel sama dua karyawannya. Shiki bilang, apa yang mereka lakuin? Shiki bilang kayak gitu sambil ngeluarin aura hitam pekat. Aqua yang denger itu langsung bilang kalau stok barang udah habis, jadi ya mereka udah gak ada kerjaan. Makoto yang denger itu paham dan bilang jangan kasih tahu Eris mereka udah pulang. Dan Makoto ngasih susu pisang ke Aqua sebagai suap biar si Aqua gak bilang ke Eris kalau mereka udah pulang. Makoto, Shiki, dan Aqua minum susu pisang bersama. Makoto dan Shiki nggak kaget sama rasanya karena mereka udah ngerasain tadi. Tapi beda sama Aqua, pas minum susu pisang, Aqua tuh nunjukin ekspresi kenikmatan tiada tara. Setelah itu Makoto dan Shiki menghampiri Eris yang lagi ngarang cerita soal dirinya. Shiki yang udah di belakang Eris langsung bilang sejak kapan Eris bisa membual kayak gitu dan pengen ngajarin teknik nggak gunanya ke murid-murid Makoto. Eris yang dengar suara Shiki langsung shock, ngeliat Shiki dan Makoto udah pulang. Dan Eris yang masih ada di depan Makoto dan Shiki langsung teriak ke Aqua, beraninya kau menjualku, aku kira kita teman. Aqua bilang, bodoh amat, susu pisang ini sangat enak. Eris yang dengar itu bilang, aku tahu itu pisang dari baunya. Kita teman kan? Bisa bagi aku, dikit aja. Aqua langsung natap Eris dan ngomong, kalau kamu mendapatkan maaf dari Reido sama, maka aku akan memberikan setengah susu pisang ini. Dan dengan gerakan secepat kilat, Eris langsung sujud memohon ampun di depan Makoto, nggak peduli gitu kan sama murid Makoto yang ada di depannya, selama dia bisa mendapatkan susu pisang yang bikin Aqua kelepek-kelepek. Makoto yang ngeliat Eris kayak gitu cuma bisa natap Eris nggak percaya aja yang kayak, lu ngapain tong? Kayak gitulah kira-kira ekspresi yang dikeluarin sama Makoto. Setelah itu Makoto mikir ya nggak ada salahnya kayaknya memperkenalkan susu pisang ke Asora. Chapter 114 dibuka dengan Makoto yang baru sampai di Asora karena sesuai janji Makoto kalau dia bakal ngenalin susu pisang ke Asora.
Makoto yang baru sampai Asora nggak nyangka kalau Tomoe juga ada di Asora. Soalnya tuh Tomoe biasanya pulang pas malam hari, tapi ini masih siang Tomoe ada di sini. Dan Tomoe yang kebetulan ketemu sama Makoto, padahal baru pengen manggil Makoto, langsung melaporkan kalau dia udah nemuin wilayah yang mengalami 4 musim kayak di Jepang. Makoto nggak ngeduga bakal secepat ini, padahal Tomoe itu punya banyak tugas. Bahkan tugasnya itu lebih banyak dari Shiki dan Mio. Tomoe bilang kalau 4 musim yang dialami di wilayah yang dia temukan itu 95% sama dengan yang ada di Jepang. Dan hal itu ngebuat Makoto agak shock karena ya presentasi kesamaannya itu tinggi banget. Tomoe langsung nyerahin peta dunia ke Makoto. Makoto dengan jelas melihat peta dunia yang dikasih sama Tomoe dan Makoto cukup kaget ngelihat peta dunia yang dikasih sama Tomoe itu hampir serupa dengan Pulau Jepang. Di bagian bawah terdapat kota Shige dan Gurun. Di sebelah kota Shige terdapat kota Rosgard. Di atas kota Rosgard terdapat kerajaan Limia. Masuk ke bagian utara, di sana ada kerajaan Gritonia. Dan di tengah-tengah kerajaan Limia dan Gritonia ada Pulau Jawa. Salah maksud gua. Ada wilayah kerajaan Ellison yang udah hancur. Yang sekarang udah jadi wilayahnya para iblis. Tapi Makoto ngerasa ada yang aneh, kenapa belum ada yang menempati wilayah di bagian paling atas? Kalau di peta Jepang itu adalah wilayah bagian Hokkaido. Dan udah jelas gitu, itu adalah wilayah yang paling gede. Tapi kenapa belum ada yang menempati wilayah itu? Makoto ngeduga kalau wilayah itu belum ditemuin sama banyak orang, makanya nggak ada yang menempatinya. Ya mungkin kayak orang semacam Tomoe, Ruth, atau orang-orang berpengaruh doang yang udah pernah kesana. Setelah itu Tomoe menunjuk salah satu wilayah yang merupakan wilayah iblis. Tomoe bilang wilayah yang dia maksud yang mengalami 4 musim ada di bagian yang dia tunjuk. Kalau Makoto mengizinkan, dia akan solo buat nyapu bersih satu wilayah itu. Makoto yang denger itu langsung shock, karena itu sama aja dia ngibarin bendera perang ke pihak iblis. Padahal dia baru dapat koneksi ke pihak iblis berkat si Rona. Dan buat nanggepin omongannya Tomoe, Makoto bilang akan dia pikirkan soal merebut wilayah itu. Setelah itu, Makoto nanya soal perkembangan Tomoe dalam ngebuat sup miso. Karena mau gimana pun sup miso adalah makanan favoritnya. Tomoe bilang tinggal di sentuhan akhir, yang berarti ya tinggal pemanis atau perasa-perasa doang lah, kayak kecap atau semacamnya gitulah. Makoto yang denger itu paham, karena ya nggak gampang gitu bikin makanan dari nol yang bahan-bahannya aja belum tentu ada di dunia ini. Setelah selesai ngobrol sama Tomoe, Makoto langsung pergi menuju hutan tempat para ogre hutan tinggal. Di sana Makoto bertemu sama Mondo, orang yang memimpin ras ogre hutan di Asora. Saat ini Makoto lagi ngobrol sama Mondo. Makoto ngeliat tempat tinggal para ogre hutan yang tergolong kecil buat penduduk Asora. Karena hal itu, Makoto bilang ke Mondo apa ogre hutan mau migrasi ke tempat yang berbeda. Mondo yang dengar pertanyaan Makoto shock gak percaya, yang langsung ditanggepin sama Mondo apa bisa mereka migrasi ke tempat yang berbeda. Makoto bilang dalam waktu dekat. Lagi pula mereka butuh pekerja buat ngurus hutan di Asora, jadi ras ogre hutan tuh bakal sangat membantu mereka. Makoto niatnya pengen ngasih susu pisang, tapi karena bahannya nggak ada, jadinya Makoto mentraktir mereka semua aja lah buat makan malam. Chapter 115 dibuka dengan Makoto yang baru bangun dari tidurnya dengan keadaan sangat panik karena dia yang kesiangan. Makoto kesiangan karena dia harus nyiapin toko sampai subuh buat festival sekolah yang telah dimulai. Dengan buru-buru, Makoto langsung mempersiapkan diri dan turun ke lantai bawah toko. Makoto ngelihat Shiki dan para pegawainya tuh udah pada mulai kerja, dan bahkan mereka tuh lagi sibuk-sibuknya, termasuk Lime, El, terus Aqua, Eris, itu mereka lagi pada sibuk-sibuknya. Makoto yang ngeliat itu jadi ngerasa nggak enak sebagai bos karena ya dia bangun kesiangan, lebih tepatnya jam 11 menuju jam 12 siang. Setelah itu Makoto nanya ke Shiki soal penjualan toko selama festival sekolah. Shiki bilang nggak ada masalah sama penjualan toko. Bahkan stok barang mereka tuh udah hampir habis. Dengar jawabannya Shiki, Makoto cukup terkejut karena belum ada setengah hari sejak toko dibuka, tapi stok barang udah hampir habis. Terus Makoto nanya, apa kita harus nyediain stok barang lagi? Shiki bilang gak usah, para Gorgon udah pada bikin stok obat-obatan. Mereka berbakat dalam produksi obat-obatan. Kemampuan mereka tuh gak jauh beda sama Shiki, jadi ya mereka bisa menyediakan stok obat-obatan. Makoto yang dengar itu nggak percaya, karena Gorgon punya bakat jadi alkemis. Padahal dalam laporan yang ditulis Emma waktu mereka pengen migrasi itu nggak ada informasi kalau Gorgon punya bakat jadi alkemis. Setelah itu Makoto nanya tentang keadaan toko. Shiki bilang pada awalnya mereka ada cekcok, karena selain Shiki dan Lime, semua pekerja di Kuzunoha adalah demi-human. Tampilannya ya, karena Shiki juga termasuk demi-human. Tapi untung aja gitu, Lime bisa menangani masalah itu. Makoto yang denger itu berniat pengen ngasih sedikit uang jajan lah ke Lime, atau ya bisa dibilang bonus lah ke Lime. Dan Makoto baru ingat kalau Elt itu pengen ngejual senjata dan langsung nanya ke Shiki soal penjualan senjata yang bakal dijual sama Elt. Shiki bilang semua senjata yang dijual sama Elt itu udah habis terjual, dan Makoto yang denger itu kagetnya bukan main karena ya ini baru pertama kali gitu
Setelah itu Shiki dan Makoto langsung pergi untuk menangani masalah inventaris toko dan mengumumkan kalau stok barang udah mau habis untuk hari ini. Habis mengurus masalah inventaris, Makoto dan Shiki langsung pergi lewat pintu belakang karena ada beberapa tempat yang emang harus dikunjungi sama Makoto. Chapter 116 dibuka dengan Makoto dan para servannya yang lagi makan di Gotetsu. Seperti janji Makoto, dia bakal ngajak para servannya buat berkeliling selama festival. Dan sekarang itu udah malam hari dan mereka lagi makan malam di Gotetsu. Tomoe dan Mio kelihatan lagi nikmatin makanan mereka, sedangkan Shiki selalu komentar apa yang dia makan itu bisa dicampur sama mayones, sampai-sampai beberapa krim manis tuh juga pengen dicampur mayones sama Shiki. Selama festival, Tomoe yang diajak keliling sama Makoto komentar kalau terlalu banyak orang-orang penting di kota Rosegard, termasuk para bangsawan, petinggi kerajaan, petinggi di gereja, dan yang lain-lainnya. Tapi ya, Tomoe menikmati festival sekolah ini karena dia bisa melihat berbagai hal yang jarang dia lihat atau mungkin gak pernah dia lihat selama hidupnya. Sedangkan Mio, dia komentar kalau banyak variasi makanan selama festival sekolah. Dia gak sabar buat nyoba segala makanan di sini terus ngebuatnya sendiri. Setelah itu scene berganti ke bagian kerajaan Limia yang ada di Akademi Rosegard. Hibiki saat ini lagi bicara sama para petinggi kerajaan Limia, termasuk Raja Limia. Mereka membicarakan pihak dari Gritonia, si Badut sama si Lily yang masuk ke wilayah Limia tanpa izin. Alasan kerajaan Limia berada di kota Rosegard bukan karena mereka lagi nyari murid-murid berbakat, tapi buat nangkep si Lily yang sekarang lagi bergerak secara terpisah sama si Badut. Dari obrolan Hibiki bersama Raja Limia dan pangeran kedua Limia, ketahuan kalau Lily tuh udah melepaskan haknya sebagai putri kerajaan Gritonia dan melepaskan perusahaan yang sedang dia kelola. Mereka nggak tahu apa yang direncanakan sama Lily, soalnya pikiran Lily tuh nggak bisa ditebak. Bahkan Raja Limia juga nggak bisa nebak pikiran dan rencananya Lily. Setelah itu seorang penjaga bilang ada yang ingin bicara sama Raja Limia, dan Raja Limia langsung memperbolehkan orang itu masuk. Raja Limia ngomong gak usah banyak basa-basi, langsung aja ke intinya. Orang itu yang merupakan utusan gereja langsung bilang kalau balikin pendeta mereka. Raja Limia bilang dia sedang menemani Hibiki buat nyelamatin dunia. Utusan gereja langsung jawab kalau dia nggak bisa tinggal diam ngelihat pendetanya dalam bahaya. Setelah itu si Raja Limia langsung bilang kalau utusan gereja atau pihak gereja ngambil si pendeta lagi, apa reaksi yang bakal dikeluarin sama masyarakat soal pendeta yang ninggalin partinya pahlawan. Dan daripada dapat pandangan buruk dari masyarakat, mending pihak gereja tuh mendukung pendeta yang lagi ada di partinya pahlawan. Utusan gereja itu langsung marah dan langsung pengen mukul si raja. Tapi untung aja gitu kan, pangeran kedua langsung menghentikan debat gak sehat itu. Pangeran kedua langsung ngasih beberapa nasihat dan beberapa omongan ke utusan gereja yang bikin utusan gereja itu paham dengan situasi pendeta mereka. Setelah itu si utusan gereja langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan si raja akhirnya dia bisa tenang lagi. Ya dia nggak mau sebenarnya berperan sebagai sosok antagonis. Tapi dalam kasus ini ya dia mau nggak mau harus berperan sebagai sosok antagonis. Karena mau gimana pun masa depan kerajaannya lagi dipertaruhkan di sini, yang lagi perang sama pihak iblis. Setelah itu scene balik lagi ke Makoto dan para servannya yang masih ada di Gotetsu. Tapi beda dari kondisi yang tadi, kali ini semua servan Makoto tuh udah pada mabok semua. Bahkan Makoto nggak nyangka kalau Shiki mabok itu juga bikin onar kayak Tomoe dan Mio. Trio mabok Kuzunoha langsung lompat pas ngelihat para berandalan yang lagi mengganggu Gotetsu. Tanpa basa-basi, trio itu langsung ngukulin mereka dan Makoto bernafas lega karena ya nggak ada satupun properti yang hancur. Ya Makoto nggak mau gitu kalau disuruh ganti rugi gara-gara trio idiot itu. Setelah itu manajer Gotetsu langsung datang dan bilang mereka itu merepotkan, bahkan dia aja nggak bisa gitu ngurus 3 servannya Makoto yang lagi pada mabok. Padahal dia tuh tiap hari ngurus orang-orang yang pada mabok, tapi ini jauh lebih merepotkan. Makoto yang dengar itu cuma bisa ketawa kikuk dan langsung bayar ke manajer secara tunai dan bilang ambil aja kembaliannya, anggap sebagai biaya buat ngurusin 3 idiot itu. Makoto langsung bopong Shiki dan Mio, sedangkan Tomoe untung aja dia bisa jalan walaupun harus dituntun biar nggak keluyuran kemana-mana lagi. Karena ya kalau Tomoe keluyuran udah jelas tuh pasti bakal ada properti yang hancur dan Makoto nanti ujung-ujungnya ganti rugi. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuki untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya saran, pendapat, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu lupa ada, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gua gak maksa lu kok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.